Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Become the Tyrant of Divine Game. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita akhirnya mengetahui sedikit rahasia keluarga kekaisaran, termasuk alasan kenapa kekaisaran Everblack bisa menjadi besar. Sekarang kita berpindah lokasi, di mana Serenade mengatakan kalau suaminya sudah bisa berdansa dengan benar, tapi As tampaknya saat ini sedang memikirkan sesuatu. Hal itu tidak lain karena dirinya berkata akan putus dengan Serenade, lalu dia segera kabur dari situasi itu untuk memikirkannya lagi. Namun secara rasional, keputusan itu adalah pilihan terbaik karena putri dari sebuah perusahaan akan segera jatuh dan tidak akan bisa dibandingkan dengan putri kerajaan. Terlebih lagi, kerajaan Aryan adalah negara terkuat di bagian utara dan begitu As menikahi putri Aryan, dia bisa mendapatkan banyak bantuan yang sangat kuat. Akan tetapi sebagai seorang pemain yang sudah mengalami kegagalan sebanyak 742 kali, As yakin masalahnya tidak akan semudah itu dan ada sesuatu yang aneh dengan rute tersebut. As kemudian menanyakan pada Serenade mengenai rencananya dan Serenade mengatakan dirinya masih mengerjakannya. Singkatnya, As meminta pada Serenade untuk merombak ulang struktur organisasinya menjadi pedagang yang berspesialis pada informasi dan hanya dalam waktu singkat dia sudah bisa menjalankannya. As kemudian meminta supaya dalam 3 hari ke depan, Serenade mendapatkan informasi yang sangat penting dulu karena informasi ini bisa menyelamatkan keluarganya. Serenade yang mendengarkan informasi itu tentunya mengatakan, bukankah informasi itu sangat berbahaya? Tapi As mengatakan inilah satu-satunya jalan agar mereka bisa selamat. Semenjak As bermain tower defense, tidak ada petunjuk apapun yang mengarah kalau membantu Winter Silver adalah pilihan yang tepat, tapi nalurinya berkata malah sebaliknya. As berharap supaya pilihannya ini benar, karena Serenade adalah janji masa kecilnya As, dan dirinya sudah berjanji akan membantunya. Selama beberapa hari ke depan, Albert meminta supaya Pangeran As tidak kabur lagi, tapi As terus berbohong dengan mengatakan baiklah. Albert sudah berulang kali kecolongan As karena dia menggunakan jubah yang tidak bisa dilihat dan membuatnya bisa bebas berkeliaran. Tujuan As keluar sebenarnya adalah untuk mengumpulkan talenta berbakat yang tersembunyi, terlebih Alice pasti tidak akan mau dirinya rekrut. As berpikir kalau anggota partinya ikut kemari, mereka pasti akan bersenang-senang di sini dan rasanya dirinya semakin merindukan mereka. Namun tak lama, Alice tiba-tiba muncul sambil menanyakan kenapa pangeran sendirian di sini, tapi As menanyakan kenapa dia bisa berada di sini. As meminta supaya Alice sedikit tersenyum, lagi pula apakah dia tidak merasa orang lain akan ngeri ketika melihat seorang pelayan membawa peti mati kemana-mana. Alice mengatakan kalau Nona memintanya untuk mengawasinya yang suka keluyuran sendirian, tapi As menanyakan bagaimana dia bisa tahu dirinya ada di sini. Alice mengatakan secara tidak sengaja dirinya merasakan hawa keberadaan yang familiar, jadi dirinya mengikutinya kemari. As rasa kalau karakter yang satu ini benar-benar OP, padahal dirinya sudah menggunakan jubah kamuflase, tapi hawa keberadaannya masih bisa dirasakan. As menanyakan apakah belakangan ini ada tekanan dari pihak-pihak tertentu atau serangan diam-diam dari pihak lain, tapi Alice mengatakan tidak ada sama sekali. Alice menanyakan apakah akan terjadi sesuatu seperti itu, tapi As mengatakan dirinya hanya bisa memprediksi saja, lagi pula dirinya ini tidak bisa melihat masa depan. As heran kenapa kekaisaran masih belum bergerak, padahal pestanya akan segera diadakan, tapi belum ada tanda-tanda mereka akan melakukan penyerangan. Namun secara tiba-tiba, Alice mencium sesuatu seperti sebuah tempat yang sedang terbakar, dan As menanyakan apakah ada sesuatu yang aneh.
Elis tentunya mengatakan bukankah ini adalah aroma dari gedung yang terbakar, dan As mengatakan jangan-jangan mereka sudah melakukannya. Tentu saja, As dan Elis langsung berlari menuju ke kantor Serikat Winter Silver, yang tidak lain adalah lokasi di mana Serenade saat ini sedang bekerja. Benar saja kantor pusat Winter Silver saat ini sedang terbakar hebat, bahkan beberapa orang tampaknya sudah kewalahan memadamkan api tersebut. Elis yang berpikir kalau masternya masih berada di dalam tentunya menanyakan apakah mereka sudah melihat Nona keluar dari sana, tapi orang itu mengatakan mereka belum melihatnya keluar. Tanpa pikir panjang, Elis langsung mengambil air yang ada di dalam ember pria tadi untuk membasahi seluruh tubuhnya. As menanyakan apakah dia sudah gila, tapi Elis mengatakan dirinya mau menyelamatkan Nona, dan As berkata dia tidak akan selamat meskipun dia masuk ke sana. Elis berkata kalau Nona tidak ada di sana dan tidak bisa keluar, maka sebaiknya dirinya terbakar bersamanya di dalam sana dan mati bersama. Akan tetapi, Serenade yang berhasil selamat akhirnya keluar sembari mengatakan supaya Elis tidak perlu melakukannya sampai sejauh itu. Elis tentunya lega karena Nona berhasil selamat, tapi Serenade ingin agar mereka segera pindah tempat sebelum orang-orang di sana menyadari keberadaannya. As menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan Serenade mengatakan dirinya berhasil keluar sebelum apinya bertambah semakin besar. Akan tetapi, Serenade meminta maaf karena informasi yang dia minta hampir terbakar habis dan dirinya tidak bisa meninggalkan anggotanya begitu saja. As mengatakan tidak masalah, lagi pula dirinya lebih bersyukur dia berhasil selamat dan tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya. Serenade kemudian memberikan beberapa informasi yang diingat olehnya, meskipun tidak terlalu mendetail, tapi setidaknya As mulai bisa menghubungkannya dengan beberapa kecurigaan yang dirinya temukan. Yang dibutuhkan As sebenarnya bukanlah informasi akurat, melainkan bukti yang bisa mendukung ucapannya nanti. Serenade meminta maaf karena tidak bisa membantunya lebih banyak, tapi As berterima kasih pada Serenade atas semua upayanya. As kemudian memberikan surat undangan untuk mengikuti pesta kemenangan, tapi Serenade menanyakan apakah dirinya diperbolehkan ikut di dalam acara istana. Serenade yang tidak berani tentunya meminta maaf karena tidak bisa hadir, tapi As menanyakan kenapa dia tidak mau datang. Serenade mengatakan acara itu dihadiri orang-orang berpengaruh di seluruh penjuru dunia, dan orang seperti dirinya hanya akan menjadi bahan tertawaan. Serenade mengatakan dirinya tidak bisa berdiri di sampingnya lagi seperti dulu. Lagi pula mungkin orang yang membakar kantornya akan datang lagi mengincarnya. As kemudian berkata dirinya membutuhkan bantuannya, bukan hanya untuk menyelamatkan keluarga Winter Silver, tapi juga untuk menjamin masa depan Garda Selatan. Kebakaran ini membuktikan bahwa kekaisaran sudah mulai mencoba menghabisi Winter Silver, karena hanya dia yang bisa menemukan keselamatan di balik kematian. Serenade tentunya berkata kalau begitu dirinya besok akan datang, dan meskipun penampilannya seperti ini, tapi dirinya tidak akan malu di hadapan para bangsawan itu. Setelah pembicaraan yang cukup panjang itu, mereka di sana menghabiskan waktu untuk mendiskusikan tentang apa yang perlu mereka lakukan sebelum pestanya dimulai. Melihat kebakaran yang hanya bisa menyisakan jejak anak panah, As yakin kalau semua ini adalah perbuatan dari Ikis Counter Intelligence. As yakin kalau besok adalah hari paling berat untuk Serenade, karena dia akan diincar habis-habisan oleh pasukan bayangan kekaisaran. As mengatakan besok adalah hari yang sangat menyulitkan, jadi apakah Elis bisa melindungi Serenade sampai hari pestanya tiba? Elis tentunya berkata dirinya akan membunuh siapapun yang berani mengincar masternya, dan As berkata jangan melihatnya seperti ingin membunuhnya. As menanyakan kemana mereka akan pergi setelah ini, dan Serenade berkata situasinya sedang tidak aman, jadi dirinya akan pergi bersama dengan Elis melalui jalur laut. As mengatakan kalau begitu semoga perjalanan mereka baik-baik saja, dan Serenade mengatakan kalau dirinya akan berjuang sekuat tenaga.
Keesokan harinya di dalam kamar As, Albert membangunkan As pagi-pagi untuk berdandan sebelum mengikuti pesta kemenangan kekaisaran. Albert berkata akhirnya dirinya bisa mati dengan tenang setelah Yang Mulia tumbuh dewasa, tapi As berkata kalau dia masih punya banyak pekerjaan. Setelah didandani oleh para pelayan, As berpikir rupanya bajingan playboy ini benar-benar tampan. Jadi pantas saja para wanita muda dibodohi sama keparat ini. As kemudian menanyakan apakah dia nanti malam masih sibuk, dan Albert menanyakan apakah Yang Mulia membutuhkan sesuatu. As memberitahu kalau nanti malam dirinya memerlukan bantuannya, karena hanya dialah seseorang yang bisa dirinya andalkan. Meskipun acaranya baru dimulai ketika jam 6 sore, tapi istana kekaisaran sudah diramaikan oleh beberapa tamu undangan. Beberapa saat kemudian, para penjaga menyambut kedatangan pangeran ketiga, sekaligus komandan Garda Selatan, yaitu As von Hayter Everblack. Beberapa orang langsung bergosip, bukankah dia itu adalah pangeran gila yang telah kehilangan ribuan prajurit di Garda Selatan. Intinya mereka membahas kalau saja As memiliki kemampuan memimpin seperti kakak-kakaknya, maka dia tidak akan pernah kehilangan banyak prajurit. Akan tetapi, beberapa orang ada yang mendatangi As sembari menanyakan bagaimana kondisi Garda Selatan sekarang yang katanya banyak monster mengerikan. Beberapa orang bahkan mengatakan rumornya jika Pangeran As sampai meniduri Ratu Black Spider, dan As berpikir orang bodoh mana yang menyebarkan rumor seperti itu. Akan tetapi, As tidak bisa marah-marah seperti biasanya, karena mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk mencari donasi. As mengatakan dirinya tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor kalau dirinya sempat tidur bersama dengan Ratu Black Spider, tapi dirinya bisa menceritakan kondisi peperangan di sana. Para bangsawan yang berada di sana tentunya sangat penasaran dengan ceritanya, dan As kemudian menceritakan bagaimana sulitnya Garda Selatan ketika menumpas para monster yang sangat mengerikan. Mulai dari pertarungan melawan Black Spider, Living Armor, sampai kesulitan ketika melawan Raja Vampir Celendion, As menceritakan semua detail-detail penting, termasuk bagaimana para prajurit mati dengan gagah berani di medan pertempuran. As mengatakan andai saja dirinya bisa mendapatkan bantuan yang layak untuk memperkuat Garda Selatan, mungkin dirinya bisa meminimalisir korban lebih baik. Tentu saja, cerita dari As membuat banyak bangsawan tersandu dan mereka mulai menawarkan beberapa donasi pada As. Mendengar lantunan musik dari orang-orang yang mau berdonasi, As tentunya merasa sangat senang karena dirinya tidak perlu lagi mengemis pada kekaisaran ini. Setelah disibukkan dengan cerita dan menerima banyak bantuan donasi, As merasa sangat lelah tapi setidaknya ini layak untuk dilakukan. Tak lama kemudian, seorang wanita datang sembari mengatakan, rupanya dia hebat juga soal mengarang cerita agar mendapatkan banyak simpati dari banyak orang. Wanita itu mengatakan tidak heran jika dia dijuluki sebagai Raja Playboy Kekaisaran. Dengan mulutnya yang manis itu, bahkan dirinya hampir tertipu. As menanyakan siapa dia, dan wanita itu berkata tebak saja sendiri, barangkali dirinya ini adalah salah satu wanita yang pernah dia coba tiduri. As yang baru tersadar siapa wanita ini tentunya meminta maaf pada Nona Yon Aryan, dan Aryan terkejut karena rupanya berandalan ini masih memiliki tata krama. Namun ketika As tiba-tiba mencium tangannya, Aryan langsung berpikir kalau saja dia bukan pangeran, dirinya pasti akan menghajar mulutnya itu. Yon Aryan, sebagai putri kerajaan Aryan, dia dikenal sebagai wanita bijaksana dan juga cerdas, serta kuat seperti seekor beruang. Begitulah deskripsi di dalam gamenya. Aryan mengatakan dirinya datang sebagai seorang diplomat, tapi siapa sangka kalau dirinya akan dijadikan calon pengantin dari seorang playboy sejati kekaisaran. Aryan berkata orang gila mana yang mau menikah dengan pangeran yang memiliki reputasi sangat buruk, dan As berkata orang yang sedang dia bicarakan itu ada di sampingnya.
Aryan menanyakan apakah dia tahu soal reputasinya itu, dan As mengatakan apakah Putri Aryan menilai seseorang dari rumor belaka. Aryan mengatakan di mana ada asap di sana juga ada api, tapi As berkata kalau dirinya seorang playboy, maka para wanita sudah mengepungnya sedari tadi. Aryan mengatakan jika dia bukanlah seorang playboy biasa, tetapi bajingan yang merayu semua gadis muda, hingga membuat mereka memberikan semua harta mereka, termasuk dengan tubuh-tubuh mereka. As tentunya sangat terkejut, padahal dirinya kira jika dia cuma suka bermain wanita, tapi rupanya dia juga menghisap kekayaan bangsawan lain yang dia goda. Aryan mengatakan pernikahan politik seperti ini sudah ketinggalan zaman, padahal bukankah mereka bisa membuat sebuah kesepakatan, lalu melakukan peresmiannya secara bersama-sama. Aryan mengatakan daripada mengirim putra-putri mereka dalam hubungan darah, akan lebih sehat jika mereka membentuk hubungan melalui kesepakatan. Aryan menyatakan hubungan yang ringan dan juga menyegarkan, seperti musim salju di tengah musim panas. Bukankah itu jauh lebih baik? Dan As rasa kalau wanita ini benar-benar tidak menyukainya. Setelah beberapa saat, akhirnya pangeran kedua kekaisaran Everblack, yaitu Fernandes Amberkeeper Everblack, telah masuk ke dalam aula perjamuan. Bersamaan dengan itu juga pangeran pertama kekaisaran Everblack, sekaligus komandan utama pasukan ibu kota, yaitu Lord Avalanche Everblack telah datang. Membawa pedang di dalam istana memang menentang peraturan, namun karena Lark adalah komandan tertinggi kekaisaran, maka hanya dia seorang yang bisa diizinkan. Aryan menanyakan apakah Pangeran Lark sudah menikah, dan As berkata apakah dia tidak melihat istrinya yang sedang menggandengnya, terlebih dia sebenarnya sudah memiliki 3 anak. Aryan mengatakan padahal orang itu adalah pria idamannya, dan As berkata kalau dirinya baru tahu kalau rupanya Putri Aryan menyukai seorang pria yang sudah menikah. Aryan yang mendengarnya tentunya berkata, jaga mulutmu itu baik-baik dasar pria kurang ajar. Kau pikir aku ini wanita jalang yang suka merebut suami orang? As menanyakan bagaimana kalau dia menikahi Fernandes saja, tapi Aryan berkata kalau pria itu terlihat sangat licik dan wajahnya juga cukup menyeramkan. As menanyakan memangnya tipe pria idamannya itu seperti apa, dan Aryan mengatakan jelas saja pria berotot dan bukan pria lemah seperti dia. Aryan mengatakan jika otot kuat serta tubuh besar adalah standar yang harus dimiliki seorang pria dari kerajaan Aryan, dan standar itu juga diterapkan pada seorang wanita. Aryan mengatakan kalau dirinya bisa membuka gaun ini, maka dirinya akan menunjukkan ototnya padanya, dan As berpikir omongan wanita ini seperti orang mesum. Tak lama setelahnya, akhirnya lonceng kekaisaran telah berbunyi keras, dan itu menandakan jika semua orang di sana harus segera memberikan hormat. As tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas ketika duduk di singgasananya, tapi setelah kaisar menunjukkan wibawanya di depan semua orang, As rasa kalau orang ini memang sudah ditakdirkan menjadi seorang kaisar. Namun secara tiba-tiba, Kaisar malah menanyakan di mana bocah pembuat onar itu berada, dan As yang mendengarnya tentunya sangat terkejut. Terlebih lagi, semua orang sekarang malah langsung melihat ke arahnya As, seperti ingin memberitahu kalau pembuat onar itu sekarang berada di sana. As yang tidak paham tentunya berpikir, kenapa Kaisar tiba-tiba mencarinya, dan bukankah dirinya tidak pernah membuat masalah sama sekali belakangan ini.